Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah majlis zikir dan taklim Tampenaateh Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan. Ini tadi sebenarnya ada wiridan, saya lupa sekali. Ya, tapi tidak apa-apa, kita ganti dengan wiridan biasanya tadi. Biasanya kita setiap Ahad keempat, ya, karena ada sesuatu kita ajukan menjadi Ahad ketiga, tapi alhamdulillah tidak menjadi suatu halangan. Mudah-mudahan Allah takdir kulan jenengan termasuk hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebab istiqomah itu mahal. Bisa mengistiqomahkan sesuatu amal itu luar biasa, Pak. Karena Pak, al-istiqomah ainul karomah. Matanya kemuliaan. Karomah itu kemuliaan. Motone kemuliaan itu wangel. Kecuali hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Kecuali hamba Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah, itu yang bisa istiqomah. Kita melanjutkan tafsir tematik tentang surat Al-Ikhlas. Kalau 1 bulan yang lalu, Ahad keempat yang lalu, tetap kita membahas tentang tafsir Al-Ikhlas, tapi di bidang asbabun nuzul. Nah, sekarang kita bahas dari segi fadilahnya. Fadilah daripada surat Al-Ikhlas diucapkan oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Di dalam kitabnya dia menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya begini, man utawi sapane wong qara'a kang maca sapa wong surat Al-Ikhlas ing surat Al-Ikhlas fi maradihi nalika piyambake niku dalam keadaan sakit, alladzi yamutu fihi, sampai terbawa dia wafat, terus baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai dia itu terbawa meninggal dunia. Dari sakitnya sampai meninggal, tak henti-hentinya membaca qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, fadilahnya yang pertama, lam yantin fi gabri, dia tidak akan membusuk dalam kuburnya. Subhanallah, dia tidak akan hancur dalam kuburnya. Yang kedua, wa aminalan aman min dhiqil qabri, dari kesempitan kubur. Dia aman dari kesempitan kubur. Ada, Pak, dalam riwayat itu, ya, dalam riwayat itu di kuburnya itu menjadi menyempit sampai tulang-tulang rusuknya sampai kerungu malaikat itu kerotek sampai acur, disempitkan oleh Allah. Contohnya orang ngeremehin sholat. Oh, itu kuburnya bumi ini merapat. Oh, itu baru meremehkan, Pak. Dia tetap sholat, cuma dia suka meremehin. Asare 4:30, duhur 2:30, gitu-gitu itu. Itu saja kuburnya nanti merapat.
Kan ada yang seperti itu, kata Nabi. Nah, ini ndak orang ahli baca, apa namanya ini? Sudah sholatnya kena, jamaahnya kena, punya amalan baca Al-Ikhlas. Subhanallah. Matinya pun ya. Matinya itu loh, dimuliakan oleh Allah. Uripe dimuliakan oleh Allah. Matinya dimuliakan oleh Allah. Wa amina min dhiqil qabr. Dia sampai diselamatkan dari kesempitan kuburnya. Itu yang kedua. Fadilah yang ketiga, wa hamalathu lan gowo al malahu ing wong sing maca al ikhlas wau, wa hamalathu lan gowo sapa alan gowo hu ing wong sing maos al ikhlas wau sapa al malaikatu malaikat bi ajnihatihim kelawan sayape malaikat hatta yajuzu bih sehingga iso nyebrang bihi kelawan sayape malaikat minas sirati ilal jannah saking jembatan siratul mustaqim maring napa tak sampai dugi ngantos ngajengi surga. Masya Allah, dibawa diangkut sama malaikat pakai swiwine bi ajnatihim kalawan swiwine malaikat hatta yajuzu bih minas sirati ilal jannah, ya, sampai dia dibawa ke depan pintu surga melewati jembatan siratul mustaqim. Subhanallah. Kada kaya mengkono fi tadzkiratil Qurtubi kaya den sebutaken dening Syekh Al-Qurtubi, lakin tetapi ini syartuhu syarate ma'al basmalah kudu maos bareng basmalah. Maca basmalah, Pak. Aja mikul huwai tok. Maca suratul ikhlas niku cok lali bismillah. Ojo lali bismillah. Soale ada napa niki Pak? Ada hadis lagi luar biasa. Man qara'ahul huwallahu ahad dan sak piturute ma'at tasmiyati. Wong sing maos kul huwallahu ahad karo bismillah. Bismillah aja ditinggal. Terus Kanjeng Nabi man qara'akul huwallahu ahad ila akhirih ma'at tasmiyati. Maca kul huwallahu ahad sertane maca bismillah. Ghafarallahu moko ngapura sapa Allah lahu maring wong sing maca niku wau dzunuba ing dosa-dosae khamsina sanatan 50 tahun. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah ini loh Pak, ini bicara fadilah saniki. Fadilah al-ikhlas, diampuni dosae 50 tahun, dosa-dosanya terampuni orang yang istiqomah membaca qul huwallahu ahad ma'at tasmiyati bareng bismillah. Biyen niku ana seorang yang soleh, ya, di mana orang yang soleh ini mimpi Pak, mimpi dia melihat burung merpati di Mekah, di Masjidil Haram. Itu memang banyak burung merpati, banyak di Mekah nih. Miber. Ono 100, kira-kira 100 burung merpati terbang di depannya orang yang soleh tadi itu. Tapi aneh, burung merpatinya itu nggak punya kepala. Miber ka ono sing duwe kesir endas. Ka ono endase. Ya.
gak ono endase. Meber gak ono endase. Ono 100. Ada 100 gak ono endase. Terus begitu bangun, dia tanya kepada ulama yang biasa mentakbirkan mimpi itu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kulo waudalu mimpi. Apa? Ningali burung merpati 100 terbang di Masjidil Haram di ngajeng kula. Tapi 100 burung merpati ini tidak punya kepala. Langsung ngambil syekh itu tadi. Sampian baca kul huwallahu ahad, tidak baca bismillah ya. Oh, nggih. Loh. Ya iku. Kul huwallahu ahad, tidak baca bismillah itu kaya ono sing kurang sempurna. Diibaratkan burung merpati terbang itu tidak berkepala. Jadi baca bismillah biar sempurna. Ketahuan. Itu saya baca dalam tafsir Hanafi. Tafsir Hanafi itu ada menceritakan seperti itu. Bahwa ternyata membaca kulhu, membaca surat apa saja ya Pak ya. Kecuali surat apa yang tak usah At-Taubah. Nah, kecuali surat At-Taubah. Baca surat napa mawon jenengan. Surat Gaben, surat Oma, surat napa baca habis. surat mobil, surat STNK, baca bismillah. Kenapa? Dulu pernah saya sampaikan fahuwa aqta. Orang kalau tidak baca bismillah itu Pak. Kitabnya yang tipis. Kalau orang tidak membaca bismillah itu fahuwa aqta. Maka barokahnya itu terputus. Barokahnya itu terputus. Barokahnya terputus. Masya Allah. Jadi siapapun yang tidak membaca basmalah itu barokahnya terputus. Ada dulu pernah orang makan lupa baca bismillah. Sudah kadung makan Pak. Waduh, lali kamu tuh bismillah. Maka dianjurkan baca segera bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kalau sedang makan lupa, tadi saya lupa baca bismillah. Baca saja bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya. Jadi untuk nebus yang lupa tadi fi awalihi wa akhirihi. Baca bismillah. Ana wong sing kebacut. Setiap mau mumpah ini bismillah. Ono 100 puluhan ya 100 emploan ya 100 bismillah. Soalnya piringnya gede, ambil cilik-cilik ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa. Cuma kesal. Ya. Baik, jadi Jadi Quran itu luar biasa, Pak. Bahkan saya temukan di dalam ucap dawuhnya Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi Al-Mukhtar, dia mengatakan man qara al-Qur'ana mutti'a bi aqlin. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an mutti'a bi aqlih, dia akan dijaga akalnya oleh Allah. Wa in balagha mi'atai sanatin, walaupun sampai berumur 200 tahun. Tidak akan pernah pikun ya. Orang ahli maca Quran apalagi berusaha menghafal, Pak ya. Pelan-pelan, menghafal pelan-pelan. Ternyata hafalan Quran itu bukan karena kemampuan kedahsyatan orangnya cerdas, tok enggak ternyata. Orang hafal Quran itu karena memperoleh pertolongan Allah. Jamaah saya dulu di Tingosari itu, Pak, di Majelis Taklim Syiratul Jannah.
orangnya umur sekitar 65-an sudah. Perempuan. Mbak lah. Umur 65. Dia ngotot kepingin hafal Quran. Dari cucu-cucunya, "Gak mungkin, Nek. Hafal 30." Akhirnya dia itu istiqomah, ngotot. Dengan izin Allah, Pak. Dengan niat yang kuat, ingin menghafal Al-Quran. Subhanallah, Pak. Sampai dia di wisuda. Hafal Quran 30 juz. Dia itu, ya Allah, jangan kau pundut pula, tak terengi hafal Quran. Begitu dia wisuda, Pak, besoknya meninggal. Orang Singosari. Di pondoknya Yai Manan. Ngotot dia. Selalu diantar anaknya. Ya Allah. Ternyata menghafal Quran itu gak mek bondo cerdas, Pak. Gak mek bondo enom. Ngomong si enom, betul. Tuwek itu iso. Subhanallah. Ini nyata, ini bukan sinetron, Pak. Jamaah pun. Istirahat. Masya Allah. Jadi sekali lagi, mutti'a bi'aglih. Lah ini, Pak. Yang digaris bawahi, mutti'a bi'aglih. Man qara al-Qur'ana mutti'a bi'aglih. Di sini lafalnya bukan hafal, Pak, tetapi membaca. Orang baca Quran saja itu dijamin oleh Allah, akalnya dijaga oleh Allah. Tidak akan pikun. Itu baru baca. Apalagi sampai ke taraf menghafal. Waduh. Lebih-lebih itu. Sampai menghafal. Masya Allah. Ya ada cara lain. Untuk tidak pikun itu ada cara lain. Apa? Nyetir. Nyetir. Kenapa di Amerika, di Jepang, yang nyetirnya itu juga. Pasangan suami istri sudah lansia banget itu. Nyetir, dia mau disetirin. Kenapa? Dia itu konsentrasinya sih main. Sudah masuk berapa, gigi berapa. Bukan metik, nggak mau metik. Kalau metik dia bisa apa? Nggak bisa ngukur gigi berapa. Ono gigi orang ono untun, ono sih di dalam, gak ketok. Jadi ceramah ke mana itu Mojokerto lewat yang tembus Cangar nih, Pak, apa? Padat. Setiap mau naik itu ono tulisannya, masuk gigi 1. Orang gigi. Ya, pasti ono tulisan itu. Masuk gigi 1, naik lagi, masuk gigi 1. Sarannya begitu. Metik orang di orang ono gigi nih. Ya seperti itu. Jadi apa namanya, salah satu di antara menghindar dari kepikunan itu, Pak. Tapi kalau Quran otomatis. Kalau Al-Quran otomatis. Kalau Al-Quran otomatis. Baik. Ini Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi. Sekarang dari Fadilah Al-Ikhlas lagi, ma'ab bismillah. Ya. Cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi suatu malam masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, terus beliau stanza. Sayyidah Aisyah di kamar, di tempat tidur, lalu Kanjeng Nabi bilang kepada beliau, la tanani, ojo turu dhisik, hatta ta'mali, sampai sampean ngelakoni arba'at asya, 4 perkara. La tanami ojo turu sira hatta ta'mali, sehingga ngelakoni sira arba'at asya'a ing 4 piro-piro perkara. 4 perkara wae, ya gak kagian perkara.
Yang pertama, ojo turu sira hatta tahtimil Quran. Sehingga sira ngatamkan Quran dhisik. Wahyu. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya laki. Sehingga dadekno sira al anbiya ing pira-pira para nabi laki marang sira syufa'a yaumil qiyamah. Pare syafaat besok dina kiamat. Sing nomor 3 aja turu sira hatta taj'alil muslimina. Sehingga dadekke sira al muslimina ing wong muslim, para wong muslim rohina anki ridho ya nang sampeyan. Yang keempat, wa hatta taf'ali hijjatan wa umratan. Ojo turu sira sehingga sira nglakoni haji lan umrah. Mari dawuh ngoten niku fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi masuk kamar untuk nglakoni salat. Sabaki itu jarene Sayyidah Aisyah, aku tetap alal firasi di kasur. Hatta atam masolata, sehingga Nabi menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Falamma atammaha, tatkala wis nyampurnake sapa Kanjeng Nabi ha ing salate, qalat mantun salat Aisyah anglet. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak abi wa ummi, demi abi dan ummi, amartani panjenengan nyuruh ne ing kula, merintah ne ing kula bi arba'ati asya, kalawan papat piro-piro perkara la aqdiru fi hadhihi sa'ah, kula gak mungkin kuat nglakoni saat niki an af'alaha ing nglakoni 4 perkara niku wau. Jenengan telah memerintah kepada saya 4 perkara yang tidak mungkin aku laksanakan sekarang, ya Rasulullah. Fatabassama, kemudian Kanjeng Nabi senyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyum Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh, ya Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, 3 kali deh. Ping 3 berhabis dengan bismillahnya, pakaan naki moko koyok sira khotam til Quran. Ya, turuni lho Pak. Ojo turu saderenge nglakoni 4 perkara niku wau. Ya, yang pertama, jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Qur'an. Tapi ternyata ya, kata Nabi cukup membaca Qul huwallahu ahad ping 3 dengan bismillahnya. Nah, itu istiqomah baca sebelum tidur Qul huwallahu ahad ping 3, ojo lali bismillah. Sing nomor 2, ya apa? Jangan tidur sebelum para nabi itu memberi syafaat besok di hari kiamat. Maksudnya apa ya Rasulullah? Terus Kanjeng Nabi, wa idza shallaiti alayya, tatkala ni bersolawat sira alayya ing atase ingsun, wa alal anbiya lan ugi solawat datang pira-pira para nabi min qabli saturungi ingsun, faqad sirna syufa'a ala yaumil qiyamah, moko teman-teman bakal jadi penolongmu, pemberi syafaat bagimu besok di hari kiamat. Jadi saturungi tidur, yang kedua sesudah baca Qul huwallahu ahad, yang nomor 2 baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alal anbiya wal mursalin. Ya, semoga sholawat dan salam tetap datang Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada para nabi dan para rasul. Dan mawon. Terus yang ketiga, jangan tidur sebelum orang muslim semua ridho kepada kamu. Apa maksudnya? Wa idastaghfarti, tatkala ni njaluk sapuro mau istighfar lil muslimina wal mu'minin,
kanggo wong-wong muslim lan wong mukmin, laki perempuan, fakulluhum raduna anki, maka utawi sekabehane mukmin niku wau, muslim mukmin niku wau, raduna anki, moko teman-teman ridho nang sampeyan. Jadi yang ketiga selain kulhu, sholawat, terus yang ketiga maus istighfar. Yang terbagus niku kayak mari sholawat niku Pak. Niku pun tercakup kabeh. Ya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenek kabeh niku. Ya Allah, ampuni dosa kula. Ampuni dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku ya Allah, dosa saudaraku muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, al-ahya'i yang masih hidup minhum di antara mereka, wal amwat dan yang sudah kenek kabeh. Niku sing nomor 3. Pesene Kanjeng Nabi ke Aisyah sebelum tidur baca. Yang keempat, ini katanya yang sudah tidak masuk akal juga. Awalnya dia kaget sejak Aisyah. Hatta taf'ali hijjatan wa umratan. Jangan tidur sebelum berhaji dan berumrah. Wah, itu berat. Apa maksudnya ini Kanjeng Nabi? Kalau Kanjeng Nabi menjelaskan wa idza qulti, tatkala kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca seperti itu, fakat moko teman-teman hajjati, kau berhaji, waqtamarti, dan kau berumrah. Ini dalam kitab tafsir Hanafi. Ya, jadi membaca apa Pak yang keempat tadi, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana kayak pujian itu bagus. Ya pula aku nih lupa. Haji Doni. Subhanallah. Siapa lagu ini? Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu Pak kalau diresapi Pak itu nangis. Enak gitu. Baca itu. Sebelum mau tidur pun juga baca itu. Bagus. Nilai pahalanya akan diberi pahala haji dan umroh tanpa mengeluarkan paspor. Duit tanpa ngurus paspor. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la kate moco akeh enggak usah dilakukan. Lah kate moco akeh dilakukan ya we kalau kepingin banyak misalnya satu putaran tasbih sampai sak turune, tiba ini oleh yang telu tasbih rutu. Lu bisa lebih roh ini. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lek kaki kepingin maco akeh. Dan kepingin meresapi, jenengan kepingin meresapi maknanya hatinya, itu dilakukan kayak niku wau. Itu bagus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, syarat-syarat mendapatkan syafaatnya Al-Quran itu kan dengan apa? Dulu pernah saya sampaikan. Bihusnil khuluq. Dengan budi pekerti, dengan totok romo yang luar biasa. Budi pekerti yang bagus. Di antaranya, apa di antaranya? Waqalu lan jauh sapa jumhurul ulama
para ulama fi alamati ing dalem perkara masalah tondo-tondone dil khuluqil hasani wong sing duwe akhlak sing apik, budi pekerti sing apik niku watas sanget, Pak. Tondone niku tak hitung niku ana 31 tondo. Pendek-pendek. Ya. Yang pertama ayyakuna katsiral haya. Wong sing pemalu. Duduk koyok-koyok putri. Malu ndak? Malu lek gak salat. Ngoten-ngoten lho, Pak. Malu lek gak sedekah, malu lek gak tahajud. Nang Gusti Allah iki lho, malu lek gak wong ana waktu kok gak duha. Oh, ada kesempatan kok wis tangi bengi gara-gara kabelet pipis niku lho. Lapo nang jeding tok mari ngono cawi, mari ngono turu maneh. Sakjane ada kesempatan untuk wudu niku lho. Nah, iku isin nang Gusti Allah lek gak ngono. Nah, itu jenenge pemalu. Yang kedua, qalilul ada ya sedikit mengganggu yang punya kesempatan untuk suka mengganggu niku dikurangi. Ya, berbudi pekerti. Kemudian napa sing nomor 3 niku katsiras shalah. Banyak sholaha, pakai hak nggih. Berbuat baik yang banyak. Pokok agawe api. Ya. Saduqul lisan. Apa? Benar ucapannya. Qalilul kalam. Dulu itu pernah saya sampaikan. Apa? Sedikit bicara. Kasirul amal. Banyak amalnya. Kok dimaknai maling loh, nggih. Sedikit ngomong, akeh gerak maling. Ya. Yang ke-7 qaliluz zalal. Sedikit tergelincirnya. Jadi artinya apa? Selalu berhati-hati. Qalilul fudul. Yang ke-8 tidak berlebihan. Apa saja sudah. Ngomongnya gak berlebihan, makannya gak berlebihan, turunnya gak berlebihan, wuduk gak berlebihan. Kan ono wuduk aku mukanya 30 menit. Kan buang-buang air tuh. Masya Allah. Itu jenenge digodok ambek apa Pak namanya? Setan namanya walhan. Apa namanya itu kalau diulang-ulang was-was. Nawaitul wudhu. Ramai-ramai. Salat yang ngono. Imam sudah hampir mau rukuk, saya usul. Allah. Ada di mana? Imam sudah sujud. Jadi ini itu namanya orang kena goda setan namanya walhan. Makanya kalau punya anak ojo diberi nama walhan. Disiapkan nama, istrinya hamil, begitu lahir, waduh langsung walhan. Namanya anaknya siapa? Walhan. Waduh, nama setan, Pak. Ya Allah, jangan berlebihan. Terus yang ke-9 birran, suka berbakti. Entah itu berbakti kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua yang disebut dengan birrul walidain. Itu apa namanya? Terangkatnya derajat, Pak. Birrul walidain. Yang ke-10 apa? Wasulan. Apa ya? Supel. Waquran. Orangnya tenang. Ya, tenang. Ke-12 saburan, sabar. Ke-13 syakuran, syukur, orangnya pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Ya, pandai berterima kasih. Orang itu bisa dikatakan pandai bersyukur kalau dia pandai berterima kasih kepada sesama. Kalau kepada sesama saja sudah tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih, angel untuk bersyukur kepada Allah. Angel. Terus yang ke-14 rodiyan, ridho, rela,
terutama rela terhadap qadarnya Allah, ketetapannya Allah, ridho terhadap takdirnya Allah. Takdirnya Allah, dia ridho. Yang ke-15, haliman. Haliman itu orang yang lemah lembut itu, Pak. Orangnya lembut. Wafiyan, profesional. Wafiyan. Afifan, menjaga harga diri. Apa bahasa sekarang? Dedikasi. Lala'anan, tidak suka melaknat. Yang ke-19, wala sabbaban, tidak suka mencela. Wala nammaman, tidak suka menjadi provokator. Sebab salah satu di antara tulisan di pintu surga itu dilarang masuk siapa di antaranya? Provokator. Namman, ya, mengadu domba. Ke-21, wala mughtaban. Apa mughtab? Ghibah dulu, Pak. Menggunjing. Wala ajulan, ojo susu. Wala haqudan, ojo dengki. Wala bakhiran, ojo medit. Wala hasudan, ojo hasud. Wala basyasan, ojo apa? Bermuka yang apa? Yang tidak enak. Wa yuhibbu fillah, tapi hasya, ada basyasan. Pokoknya basyasan itu di kamus itu bahasa Jawanya itu adil, apa? Berseri-seri. Selalulah bermuka yang berseri-seri. Hasyasan itu pakai h, gitu. Hasyasan, pakai shin. Itu selalu riang. Ada ponaan saya namanya Mbak Riang. Jadi selalu riang gembira. Di Madiun. Riang. Yuhibbu fillah, cinta karena Allah. Wa yubghidu fillah, membenci karena Allah. Misalnya, makanya benci karena Allah, cinta karena Allah. Wa yarda fillah, sing nomor 30, ridho atau rela karena Allah. Yang terakhir, yang ke-31, wa yaskhatu lillah, dia marah karena Allah. Nah, wahada aidan minhum, katanya ini semua termasuk bagian ta'rifun, ya, lidil khuluqil hasani, bagi orang yang memiliki sifat akhlak yang baik, di sifati sifat-sifat di antara sifat-sifat orang yang memiliki khuluqul hasan. Masya Allah. Kullu sifatin min sifatil khuluqil hasani ala hiddatin. Ya, dijelaskan batasan-batasan apa masing-masing sifat akhlak yang baik. Semoga kula panjenengan anak turun kula panjenengan oleh Allah ditakdir sebagai orang yang memiliki husnul khuluq, apa? Husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ibu-ibu tadi ngacung? Halo? Oh enggak, ngacung. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya. Yang saya biar Rasulullah itu habis. Gimana? Gimana? Ceritaan yang saya kira Rasulullah. Nopo oh. Pak kalian mular terus di. Boten nopo mular. Saking rindunya bertemu Rasulullah kan, kepingin syafaati Kanjeng Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ambil nangis. Itu namanya khusyuk. Duduk mular iling utangi. Lak sece. Ya. Nangis iling liyane ya. Ibadah apa saja kalau sampai mular itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Menghayati betul.
ono sholat ya tahajud dewean sudah singitan nangis, itu yang disebut dengan besok dia akan memperoleh naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Awatat ainahu air matanya mili karena Allah. Orang yang itu bulu-bulu mata ini Pak bersaksi. Dulu pernah ada kata Nabi itu, besok pada waktu ada orang divonis ke neraka, dia tak terima Pak. Bulu mata ini mengajukan usul, instruksi. Ya Allah, instruksi apa? Betul orang ini berbuat jahat, tapi sudah istighfar, sudah tobat. Dan saya saksinya ya Allah, di tengah malam, di tempat sepi, di tengah malam, saya pernah dibasahi oleh air mata. Saya bersaksi karena takutnya kepadamu ya Allah. Bulu matanya bersaksi Pak, gak sido kan rokok Pak, tarik ke surga lah. Loh, ngono-ngono itu. Jadi, lo mana yang takut Mak? Niat norawon. Ya. Jadi ternyata air mata karena dia menangis takut kepada Allah itu menjadi saksi besok Pak. Bahkan bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Oke, silakan urus Pak Rawonnya dulu. Ada lagi? Ya. Surat Al-Ghasiyah hubungannya dengan akidah atau tauhid? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Di samping 14 tadi ada hubungannya dengan akidah atau tauhid? Kemarin sudah saya sampaikan tentang asbabun nuzul. Ya, bulan yang lalu asbabun nuzul 100% di situ urusannya dengan akidah. Ya Muhammad, gimana dulu tuh? Terangkan coba. Coba terangkan. Tuhanmu itu dari besi apa? Dari apa? Tuhanmu itu ya Muhammad dari perak, dari emas, katanya. Dikatakan ditanya tentang eksistensi Tuhanmu oleh Suraqah yang ngejar-ngejar Nabi hanya gara-gara akan memperoleh hadiah dari Abu Jahal 100 ekor onta merah hitam matanya, ya, yang ketika mengejar Nabi ketika mau ke Madinah itu sampai terperosok sikile jarane sampai kedua kali sampai ke perut, nggak bisa, akhirnya ditolong lagi oleh Nabi. Kemudian dia tanya tentang sifat-sifat Tuhan. Itu akidah semua Pak. Apakah dari emas, apa dari perak? Kanjeng Nabi cuma awalnya laisa lahu diddun wala syabihun wala ahadun yushakilu. Tuhanku itu tidak serupa apapun, tidak mirip apapun, apalagi kalau Tuhanmu yang dari perak emas itu enggak. Kemudian turunlah malaikat Jibril, katakan olehmu wahai Muhammad, Wallahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat mengadu, Allah tempat segala bergantung, ya, bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tentang akidah Pak. Jadi kemudian minta dijelaskan tentang Islam. Akhirnya apa? Suraqah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi gak situ oleh 100 unta, tapi dapat hidayah. Tempatnya Darun Nadwah dulu, Abu Jahal.
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, semua kumpul di situ. Ya, bagaimana caranya? Siapa di antara kalian yang bisa membawa Muhammad ke sini, hidup atau mati, atau kepalanya, tak kasih onta 100. Acung Surokoh, saya kejar. Nabi Muhammad berangkat hijrah itu kejar. Akhirnya justru termasuk dia mendapat hidayah, malah dia masuk Islam. Semoga ada barokah manfaatnya. Semoga Allah paring datang pula panjenengan keberkahan umur, bahwa umur barokah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh ya. Bro, ada aktif yang ada di sini kok. Nggih. Bro kan sama kan. Pada awal alhamdulillah wa ta'ala wa ta'ala itu kita kan. Ayo, drone, kalau nyampe yang malam berkota tambahin apa ayo coba betul, so mengucap awat dulu, ya pada lebar kemudian Ditambah la haula wala itu kok itu, lo mulai lakukan mana? Tambahin yang benar. Nggih. Lah, Dalam mimpi ya? Apa? mimpi kan? Mimpi. Nggih, mimpi nya. Sadar nomor dalam kondisi mimpi. Kalau maaf buat itu masing-masing kok kata sekarang Oh, sasriutan, mimpi. Sebenarnya bukan tidak nyampe-nya, Pak, tetapi kurang sempurna. Jadi, apa namanya? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau ditambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu namanya hauqalah. Jadi ada tasbih subhanallah, alhamdulillah itu tahmid, ada tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sempurnanya, Pak. Bukan kalau kita menghilangkan satu lalu tidak nyampe, enggak. Ya, kurang sempurna. Andai yang dua teman-teman kan bukan drone. Seperti itu kalau amalan macam orang nggak Nggih. Wah, luar biasa. Ayo kan masuk ke Melampah bergerak. Ya, luar biasa. Jadi berarti kita lebih bagus membaca secara sempurna. Diwaca kabeh. Cuma agak lama memang. Apalagi sholat tasbih, Pak. Sholat tasbih itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten mawon suwene masyaallah. Apalagi ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu. Padahal rakaat pertama 75 per satu rakaat. Padahal 4 rakaat ping 75 300 tasbih. Padahal bacaannya satu kali aja lama. Tak apa kalau mau berlama-lama dengan Allah. Sebab ada kata-kata kalau siapa yang kepingin ngobrol dengan Allah, kamu ingin bicara dengan Allah, sholatlah. Tapi siapa yang kepingin Allah yang bicara dengan kita, bacalah Quran. Ya. Tapi nek kula jenengan kepingin Allah yang bicara kepada kita, baca Quran. Kalau kita ingin ngomong dengan Allah, sholat. Berlama-lama dengan Allah, tidak apa-apa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.